Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ikhwani wa akhwati, saudara-saudariku yang dicintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita di sini telah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberikan kesehatan dan akan selalu diberikan kesehatan. Semoga Allah berikan kita selalu kesehatan, rahmat dan nikmah, ya. Nikmah dan nikmah dari hidayah, kesehatan, umur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki, nikmah tubuh, nikmah kekayaan dan sebagainya. Alhamdulillah masih Allah berikan dan selalu Allah berikan. Dan teruntuk orang-orang sekitar kita yang merasa bahwasanya mereka tidak diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwasanya sebenarnya apa yang Allah berikan dari ujian, dari rezeki, semuanya itu merupakan nikmat, ya. Dari bala juga termasuk. Semuanya itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan bagi mereka yang Allah beri ujian, yang Allah beri musibah, semoga Allah lancarkan, ya. Allah lancarkan segala urusan mereka dan Allah tambah kenikmatan bagi mereka, insyaallah taala. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat sekalian, kita dikumpulkan di sini di tempat yang masyaallah, ya, luar biasa. Nature, ya, kalau kita lihat, ya. Natural, ya, kalau kita lihat, ya. Sini kafe, ya, kafenya nyaman banget, ya, masya Allah. Ada pokok bambu di sini dan ada minuman yang menemani ana di sini, ya. Dan insya Allah ana menemani antum semua untuk, ya, berbincang-bincang, ya, membahas tentang pada kali ini bagaimana sih sesuai dengan awal yang saya bicarakan, nikmat, ya. Bagaimana sih nikmah yang Allah berikan kepada kita nih? Itu. Tentang nikmah itu sendiri. Dan tentang harusnya kita bersyukur, ya, kepada Allah atas nikmah yang telah Allah berikan kepada kita. Semoga dengan ini, ya, Allah kasihkan kita kenikmatan lebih. Semoga Allah tambah rasa syukur kita atas nikmat yang Allah kasihkan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah bilang dalam Al-Qur'an, ya, wadhkuruli azkurkum washkuruli wala takfurun, ya. Wadhkuruli azkurkum, maka ingatlah namaku, sebutlah aku. Wadhkuruni, ya, ingatlah aku, sebutlah aku. Azkurkum, maka aku akan mengingat kalian, menyebut kalian. Washkuruli wala takfurun, dan syukur berterima kasihlah kepadaku. Berterima kasihlah kita kepada Allah, ya, atas nikmat yang telah Allah berikan. Wala takfurun, dan jangan kita sampai kufur terhadap Allah yang telah menciptakan kita dan memberikan kita rezeki. Nih, masya Allah nih. Rasanya suara aneh serak nih. Minum dikit dulu, ya. Bismillah. Nah, masya Allah, kelapanya luar biasa. Seperti yang kita lihat nih, merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Minuman kelapa, jahe, semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang Allah takdirkan kepada kita. Ya, masya Allah, qadarullah, Allah takdirkan ana duduk di sini, minum kelapa yang nikmat ini, minum jahe yang nikmat ini, dan memberikan ana kesempatan untuk menjelaskan pada ikhwan dan akhwat sekalian. Ya, semoga dengan ini semua kita selalu mengingat, ya, selalu memberikan rasa syukur kita terhadap Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk selalu hidup sehat, untuk selalu bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersemangat bagi ikhwan-ikhwan dan akhwat-akhwat sekalian yang berdakwah di jalan Allah, yang belajar, ya, yang menuntut ilmu, yang sedang dalam tariq fi sabilillah, ala tariqi talabil ilm, ya. Kama qala Allah Ta'ala fi
fil Qur'anil Azim, ya. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Seperti apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan ya, menuju menuntut ilmu, ya, mencari ilmu, yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Itu merupakan kenikmatan, ya kan? Dan Allah Subhanahu wa taala juga bilang dalam Al-Qur'an tentang thalabul ilm. Seperti yang Allah bilang dalam Al-Qur'an, teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah, dalam Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu dan bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, beberapa derajat yang Allah berikan itu merupakan nikmat yang luar biasa yang Allah berikan, melebihi nikmat dunia. Nah, melebihi nikmat dunia. Dengan kita menuntut ilmu di jalan Allah, maka Allah akan memberikan nikmat yang lebih, insyaallah taala. Dan kita akan lanjutkan pembahasan bincang-bincang berikutnya tentang rasa syukur kita, bagaimana cara kita memberikan rasa syukur, ya. Tentang rasa syukur terhadap nikmat yang Allah berikan, kita akan membahas setelah jeda berikut ini. Bismillah. Ikhwani wa akhwati, saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi tentang nikmat, ya, yang Allah berikan kepada kita. Terkait dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang harus lebih kita perhatikan adalah selain nikmat duniawiyah, ya. Seperti hidup kita ini yang sedang kita jalani, nikmat jasad, nikmat ruh, ya. Nikmah pikiran, nikmah penglihatan, nikmah nikmah sentuhan, nikmah pendengaran, nikmah mengucap rasa, nikmah kaki dapat berjalan, nikmah wajah yang Allah berikan kepada setiap masing-masing orang, nikmah istri, keluarga, nikmah keluarga, nikmah rumah. Nah, itu merupakan nikmah duniawiyah, ya, yang telah Allah berikan kepada kita. Akan tetapi ada nikmah yang harus selalu kita ingat, harus selalu kita syukuri pada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu nikmah di mana Allah selalu memberikan hidayah kepada kita. Seperti yang Allah bilang dalam Al-Quran, di setiap waktu kita sholat, kita selalu minta kepada Allah, ya. Di dalam surah Al-Fatihah, dari ayat pertama, kita berdoa, kita meminta kepada Allah, kita menyebut nama Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim,
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, Raja hari kebangkitan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Nah, dari situ kita meminta, kami beribadah, kita beribadah kepada Allah. Kita meminta pertolongan kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Berikanlah kami jalan yang lurus. Bentar, bismillah. Berikanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu jalan yang Engkau, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat ya Rabb. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, lagi pula sesat. Itu yang selalu kita netok, kita lantunkan di setiap sholat kita, yaitu ni'mah, ni'mah, dan ni'mah. Kenikmatan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Doa itu yang harus kita pahami maknanya. Kita kan tahu, ikhwani wa akhwati sekalian, bahwasanya sebagai seorang muslim, ya, kita tahu bahwasanya hidayah yang Allah berikan, hidayah yang hanya Allah ridhai kepada kita, berupa hidayah yang merupakan nikmat. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, hidayah al-Islam, hidayatul Islam. Tidakkah kita merenungkan hal tersebut? Tidakkah kita merasa bahwasanya apa yang telah Allah berikan merupakan kesempurnaan, ya, kenikmatan hakiki yang telah Allah berikan kepada kita selain nikmah duniawiyah? Meskipun tidak ada nikmah duniawiyah dalam diri kita, sekalipun ada yang namanya nikmah al-Islam, itu merupakan kenikmatan sejati. Ikhwan dan akhwat sekalian. Karena nikmah al-Islam tidak hanya membawakan kenikmatan yang melebihi dunia ini, tidak hanya membawa kenikmatan yang kita rasa dengan dunia ini saja cukup. Tidak. Jauh daripada itu. Ikhwan dan akhwat sekalian. Surga yang kita dapatkan apabila Allah memberikan kita nikmah hidayah al-Islam, itu merupakan tiket bagi kita untuk masuk surga. Hidayah al-Islam merupakan tiket bagi kita untuk mendapatkan hidayah selanjutnya. Kemudian tentang nikmah tersebut harus kita tetapkan, ya, harus kita subut, harus kita tanam dalam hati bahwasanya Allah yang telah memberikan kita nikmat, Allah yang telah memberikan kita hidayah ini, maka nikmat hidayah tersebut harus kita perkuat. Jangan hanya dengan kita membaca Al-Fatihah di setiap sholat kita, tapi kita sampai tidak mengetahui artinya. Harus kita pahami makna dari Al-Fatihah, ya.
di setiap kita sholat? Bukankah kita sholat setiap hari? Akan tetapi apabila kita tidak mengetahui makna dari ayat yang kita baca, bukankah nikmat tersebut terasa hilang? Bahkan kita tidak menikmati nikmat yang Allah berikan. Kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya. Tetap bersama Ana. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani wa akhwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita terkait dengan nikmah al-Islam, nikmah al-hidayah. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan secara gamblang tentang kesempurnaan Islam. Pada hari di mana Allah telah menyempurnakan Islam, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini aku telah menyempurnakan agama kalian dan telah aku sempurnakan kenikmatan yang aku berikan kepada kalian, dan aku ridhai bahwasanya Islam itu merupakan satu-satunya agama. Terkait dengan nikmah ini, Allah telah memberikan kita kemudahan dalam Islam, ya, dari hidayah yang Allah berikan. Allah senantiasa memperingatkan kita tentang apa saja yang harus kita lakukan dan tidak kita lakukan. Dari hal itu juga ada hikmah di balik itu semua. Dan hikmah tersebut merupakan kenikmatan juga. Dari ni'mah hidayah, ni'mah Islam yang kita jalani, semoga Allah selalu senantiasa memberikan kita kemudahan dalam diri kita. Di zaman sekarang, di zaman teknologi, untuk menyebarkan dakwah, untuk menyebarkan agama Allah ini sungguh mudah, bukan? Seperti ini luar biasa. Bahkan sampai kita hanya dengan memencet tombol, ya, ngutak-ngatik sedikit di handphone, sudah kita jalankan, kita sebarkan dakwah sunnah. Dengan itu Allah telah memberikan kemudahan. Bagaimana seandainya kita hidup di zaman para nabi terdahulu, termasuk seperti dari zaman Nabi Muhammad SAW, ya, apalagi dari zaman Nabi Nuh alaihissalam, di mana beliau pada saat memberikan ajaran dakwah kepada kaumnya, mereka sampai mengatakan bahwasanya Nabi Nuh merupakan orang gila. Apalagi Nabi Muhammad SAW, beliau juga dikatakan sebagai orang gila, dikatakan sebagai syair, sahir, dan sebagainya. Akan tetapi dengan hikmah Allah berikan kenikmatan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan agama ini, agama al-Islam. Tidak seperti Nabi Nuh sebelumnya. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kadzabat qablahum qaum Nuhin
فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. Allah telah berkata tentang Nabi Nuh alaihissalam bahwasanya kadzabat qablahum qaum Nuh, telah mendustakan kaum Nuh, fakadzabu abadana, dan mereka mendustakan hamba kami, hamba Allah, wa qalu majnun wazdujir, dan mereka berkata dia merupakan orang gila, dan mereka berpaling dari Nabi Nuh alaihissalam. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Maka Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, anni maghlub, sesungguhnya aku telah dikalahkan, fantasir, maka tolonglah aku. Fafatahna abwaabas sama bima'in munhamir, dan telah Allah buka pintu-pintu langit dengan air yang deras, ya. Wafajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qadir. Maka seperti yang kita telah ketahui bahwasanya air tersebut menjadi banjir, ya, sehingga Allah menakdirkan hal tersebut, sehingga Allah memberikan kenikmatan kepada Nabi Nuh dengan Allah menyuruh beliau dengan mukjizat yang Allah berikan untuk membangun sebuah bahtera, an ark, ya, kalau kita bilang bahasa Inggrisnya ark, ya. Ark itu bahtera, boat, a big boat, safinah, ala amrin qad qudir, atas suatu amr yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan kenikmatan di mana Allah telah menyelamatkan Nabi Nuh beserta orang-orang yang telah beliau berikan dakwah kepada mereka, sehingga mereka mendengarkan beliau, terkecuali orang-orang yang tidak mau mendengarkan beliau. Maka dari itu, tidakkah kita lihat bahwasanya kenikmatan yang telah Allah berikan ini tidak ada habis-habisnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kamu sekalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah dapat menghitungnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Wabil akhir. Semoga yang ana sampaikan ini kepada ikhwani wa akhwati sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dapat menjadi manfaat. Semoga kita selalu diberikan nikmah dan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa lebih kuat, lebih semangat, ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyebarkan dakwah sunnah, dakwah tauhid, agar semakin banyaknya umat muslim di dunia ini, agar kita sama-sama masuk ke surganya Allah yang Allah berikan nikmat kemudian di akhirat nanti. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.